Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Sekali lagi do your own research teman-teman ya, karena malam ini saya akan bahas LUNS teman-teman, dan sekali lagi ya konten ini khusus buat para holder LUNS ya teman-teman. Jadi yang nggak ngehold LUNS ya nggak usah gitu loh ya. Nggak usah nonton, bisa di skip ya, karena sekali lagi ini updatean terbaru ya dari LUNS, karena saya lihat di sini dengan berita terbaru ini ya, lonjakan langsung terjadi di LUNS 5% teman-teman. Tapi seperti biasa teman-teman ya, ini masih harga lama, bisa dibilang seperti itu, bahkan ini dalam posisi turun. Tetapi kalau kita melihat untuk saat ini, aset mana sih yang nggak turun ya kan? Sekelas Bitcoin aja grow up-nya susah setengah mati teman-teman. Tapi sekali lagi kita back to the news teman-teman ya. Kenaikan suku bunga dan lain-lain masih saja menyerang market kripto. Tetapi kali ini cukup lumayan ya, 5%. Dan sekarang sudah 4,49% untuk kenaikan dari LUNS ini teman-teman, karena berita terbarunya mereka, kalau teman-teman masih ingat ya, alokasi kemarin ya, alokasi pembakaran kan kemarin sempat sempat dibagi 50-50 untuk ke komunitas teman-teman ya, mungkin untuk yang staking dan lain-lain. Tapi kali ini sudah nggak ada itu teman-teman, dan pure langsung ke burn-nya ya, kira-kira seperti itu. Itu mungkin terjadi pelonjakan harga di LUNS karena memang nggak adil sih teman-teman. Kalau kita berbicara alokasi 50% langsung ke komunitas ya, ke apa, burn pool dari ke komunitas teman-teman, sedangkan yang lain masuk ke situ ya. Jadi sangat tidak menguntungkan bagi komunitas-komunitas yang memburn LUNS ini atau Luna Classic ini teman-teman. Biar lebih jelas kita bahas di sini teman-teman. Jadi diangkat dari The Crypto Basic teman-teman, Terra Classic memilih untuk mencabut 50% alokasi burn ke pool komunitas ya. Bagus, saya setuju ya. Karena Terra Civita juga pasti protes dong teman-teman ya, sudah capek-capek gitu loh ya. Yang lain masih malah dialokasikan ke pool komunitas gitu. Oke, pemungutan suara langsung untuk proposal pencabutan alokasi 50% dari semua pembakaran LUNS ya di akhir setiap zaman ke kumpulan komunitas. Komunitas Terra Classic memberikan suara ya pada proposal untuk mencabut pengembalian 50% dari semua pembakaran dari Terra Classic ini atau LUNS ya, yang dialokasikan ke kumpulan komunitas pada akhir setiap zaman teman-teman, atau setiap periode ini teman-teman. Perubahan parameter ini ditayangkan dengan proposal 10893 teman-teman ya. Jadi ini angka-angka setiap proposal teman-teman ya, dari Cosmos Pay ya, Cosmos Capybara, sorry. Proposal terbaru dengan ID 11111 menunjukkan bahwa parameter dikembalikan ke 10% dari perubahan parameter asli yang mengurangi pajak on-chain menjadi 0,2%. Wow, tapi ada juga timbal baliknya, kira-kira seperti itu. Nah di sini Mats Market teman-teman, atau namanya di Twitter @Mats ini, yang menulis proposal terbaru berpendapat bahwa tingkat pengembalian 50% saat ini beresiko mengasingkan pendukung komunitas Terra Classic yang tidak menyetujui perubahan ini. Karena kemarin ya, teman-teman mungkin ingat di bulan kemarin saya sempat angkat beritanya, sempat ribut ya antara komunitas Terra Classic ini, karena sekali lagi nggak matching gitu loh teman-teman ya, setiap pendapat mereka, setiap proposal mereka nggak matching, sehingga ya terjadi perdebatan. Tetapi kalau kita melihat overall ya, inilah resiko dari suatu token atau koin yang dikelola oleh komunitas. Tapi apapun itu, mending gini daripada developernya tipu-tipu ya, kayak kemarin kayak sebelum hancur. Nah di sini perlu disebutkan bahwa selama proses pemungutan suara atau polling teman-teman ya, untuk proposal 10893 yang pertama tadi teman-teman, ia menghadapi penolakan karena alasan yang sama ya. Dan di sini serta kekhawatiran tentang dampak laju dari pembakaran LUNS. Ya, otomatis akan melemah karena orang merasa tidak adil ya, karena ada beberapa pun investor yang menyumbang kemarin, di bulan kemarin 1 Bitcoin ya, jumlahnya 1 Bitcoin, dia menyumbang untuk pembakaran LUNS, dan ternyata itu dibagi juga gitu loh teman-teman, untuk pengembangan dari apa namanya, pengembangan dari project liquidity dari
bukan project liquidity, sorry, pengembangan dari project loan untuk meningkatkan liquidity-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi orang kayak bilang ya nggak fair dong kalau seperti itu ya. Dan di sini Cosmos Capybara ini berpendapat bahwa perubahan itu diperlukan untuk mendanai ya aktivitas pengembangan jaringan secara berkelanjutan. Di sini khususnya proposal terbaru telah mendapat dukungan dari Terra Civita ya. Karena yang saya tunggu di sini Terra Civita ini teman-teman, dia sudah berjanji akan membakar triliunan token launch teman-teman ya. Hampir setiap minggu, bahkan mereka mengatakan hampir setiap bulan lah ya untuk pembakaran dari proyek Terra Civita ini teman-teman. Tapi kita lihat dulu nanti ke depannya seperti apa ya. Tapi intinya mereka sudah MOU dan lain-lain teman-teman. Dan ini sudah dalam ekosistem ya, kira-kira seperti itu. Makanya saya tetap yakin sih di launch ya. Tapi sekali lagi jangka panjang karena segala sesuatu bisa terjadi di market cryptocurrency ya. Dan sekali lagi saya nggak mengatakan di sini kalian harus beli sekarang, enggak teman-teman ya, tetap do your own research ya. Tapi kalau kalian bertanya ke saya cuma mau sarankan ya, setidaknya adalah loans di dalam wallet kalian, entah itu 100.000 rupiah atau mungkin ya 50.000 rupiah. Intinya harus ada dulu teman-teman ya, intinya harus ada karena loans ini teman-teman, ini project sudah ini ya, ini project senior, cuma memang lagi dampara teman-teman ya, karena backup Bitcoinnya mereka itu di USTC teman-teman ya, sempat bisa dibilang ya nggak bertahan gitu loh karena penipuan dan defisit ya, kira-kira seperti itu. Nah di sini teman-teman, grup pengembang Terra Classic independen ya, ini Terra Civita ini, grup berpendapat bahwa tingkat pengembalian 50% mengambil keuntungan dari orang dari niat baik dari orang lain ya. Jadi merasa tidak adil ya, orang lain berniat baik akhirnya dibagi 50-50, ini nggak enak banget. Tapi memang sih untuk proyek teman-teman, tapi saya rasa ini nggak fair ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh Terra Civita ya. Mereka sekarang kalau saya lihat ya di launch ini memang harus dengar Terra Civita, karena janji Terra Civita ini untuk bakar triliunan token, ini janjinya memang harus dikejar. Jadi dipukul-pukul pantatnya teman-teman ya, disapu-sapu pantatnya biar terjadi ya pembakaran triliunan token itu teman-teman ya. Nah dan di sini sudah ada postingan langsung ya dari Terra Civita ini, mereka juga ya nggak setuju lah ya, karena nggak fair sih teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah nanti teman-teman kalian bisa cek lagi ya di Twitter dari Terra Civita ini, kalian bisa update berita terbaru juga tentang kerjasama mereka dengan Launch nanti ya, untuk burning atau untuk pembakaran teman-teman, biar lebih jelas. Karena sekali lagi ya tetap kita Dior, karena banyak berita juga ya, ada negatifnya juga, banyak berita di akhir tahun ini teman-teman ya, sampai ke depan itu settingan dam itu akan terus ada. Tapi saya belum berani angkat berita itu teman-teman karena belum nampak ke publik ya. Saya takut jadi opini atau menggiring opini kalian, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu sekali lagi ya, do your own research. Dan pesan saya apa ya, kalian harus punya lah Luns ya. Saya nggak suruh beli sih, saya nggak suruh kalian harus beli sekarang ya. Toh juga konten ini buat Launch Army, kalaupun kalian Launch Army terus nggak ada Launch, sayang sekali gitu loh ya. Minimal 50.000 rupiahan lah ya di hold ya, kira-kira seperti itu. Karena saya lihat Launch ini bakal naik kalau menurut saya pribadi ya. Nggak usah dengar aja, nggak usah percaya teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Sorry saya update-nya malam karena sibuk teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.